Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasanatul Elia dengan NIM 2012118. Di sini saya akan membuat video untuk UTS Ushul Fikih 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang lafaz dari segi kejelasan. Nah, di sini lafaz dari segi kejelasannya itu dibagi menjadi 4 poin, yang mana yaitu zahir, nas, mufassar, dan di sini saya akan menjelaskan tentang nas dan muhkam. Nah, yang pertama yaitu lafaz nas, yang mana menurut istilah ulama ushul fikih, nas merupakan suatu yang dengan bentuknya sendiri menunjukkan makna asal yang dimaksud dari susunan katanya dan mungkin untuk ditakwilkan. Nah, maksudnya di sini tuh menurut ulama nas itu merupakan suatu lafaz yang mana makna di dalamnya itu jelas, namun di dalam lafaz tersebut bisa ditakwilkan. Nah, sedangkan menurut istilah nas itu merupakan wafi istilahi ulama ya'rifun nas binahwu lafdi adalu alama nahu biwuduhi wa hada wuduhi mi wuduhi zahir wa qad mulah fahuwa maksud minal kalami as-sholatul tabi'ah, yang mana menurut istilah ulama nas itu merupakan lafaz yang menunjukkan paling jelas artis dari beberapa arti zahir, sebagaimana telah disebutkan di pembahasan yang telah berlalu. Merupakan lafaz yang jelas artinya, jadi dia tuh artinya paling jelas dan sangat jelas. Namun dalam kejelasan arti tersebut, di dalamnya itu dapat ditakwilkan, seperti mana contoh. Nah, di sini itu contoh dari lafaz nas itu dapat pada surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah wa ma uhilla li ghairillahi bi khaniqatu wal mauqudatu wal mataraddiyah wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkai. Nah, artinya yaitu diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh. Nah, maksudnya dari ayat tersebut itu bahwasanya diharamkan bagi kita seorang muslim memakan sebuah bangkai atau lain sebagainya. Namun dari ayat tersebut dapat ditakwilkan pada bagian alaikumul maitah, yang mana memang semua jenis bangkai itu diharamkan, akan tetapi ada bangkai yang diperbolehkan, yaitu bangkai ikan dan belalang. Jadi ayat-ayat Al-Maidah tersebut pada bagian alaikumul maitah itu dapat ditakwilkan dengan diperbolehkannya makan bangkai, yaitu hanya bangkai ikan dan belalang. Selain itu, maka segala jenis bangkai itu. Nah, yang terakhir itu yaitu lafaz muhkam, yang mana lafaz muhkam sendiri itu merupakan lafaz yang menunjukkan makna jelas yang tidak dimungkinkan untuk ditakwil dan dinas, meskipun pada zaman Rasulullah SAW. Nah, jadi di sini itu lafaz muhkam itu merupakan lafaz yang jelas. Memang sebenarnya semua lafaz pada pembagian ini merupakan lafaz yang jelas. Namun pada lafaz muhkam ini memiliki
makna dan arti khusus. Kenapa demikian? Karena pada lafadz muhkam ini tidak ada yang bisa ditakwilkan dari contoh-contoh yang telah diberikan. Kenapa demikian? Karena lafadz muhkam ini merupakan lafadz yang artinya sangat jelas dan tidak satu pun bisa ditakwilkan ataupun diberikan nas. Nah, lafadz muhkam sendiri itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu muhkam li dzatihi dan muhkam li ghairihi. Yang mana muhkam li dzatihi itu merupakan bentuk lafadz yang kejelasan maknanya itu berasal dari teks itu sendiri. Berarti lafadz muhkam itu merupakan lafadz yang dia itu terdapat pada ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Dia itu tidak bisa ditakwilkan. Contohnya tuh pada surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dia Allah yang Maha Esa. Maksudnya tuh di situ sudah dijelaskan bahwa Allah itu hanya satu dan dia tidak ada duanya di muka bumi ini. Nah, jadi berarti ayat tersebut kan tidak bisa ditakwilkan karena kita tahu bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu satu, tidak ada duanya. Yang selanjutnya yaitu muhkam li ghairihi, yang mana lafadz kejelasan maknanya disebabkan sesuatu di luar dari teks. Itu maksudnya tuh dia tuh setiap ayat atau hadis Nabi itu yang terputus sanadnya itu bisa dilakukan nas dengan sebab terputusnya wahyu atau karena berakhirnya masa kerasulan dan kenabian atau dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya terima kasih. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini kita juga sama-sama masih belajar, begitu pun dengan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.